Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berjamaah channel rahimakumullah. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini sampailah kita di penghujung Ramadan. Seperti yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini sering dibahas di awal-awal Ramadan, bahkan persiapan menyambut Ramadan. Kita diingatkan bahwa di bulan Ramadan ini memang bulan syahrul Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa as-syam. Harapan atau tujuan daripada akhir daripada Ramadan ini adalah mudah-mudahan kita mencapai derajat takwa. Takwa inilah yang akan menjadi tujuan daripada kita melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan selama 1 bulan penuh. Para pemirsa rahimakumullah, kita wajib bersyukur dengan diwajibkannya Ramadan, dengan ditetapkannya Ramadan ini, kita melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan. Ketakwaan itu tidak langsung dapat kita raih. Dia merupakan sebuah proses, sehingga dengan berbagai amaliyah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan dapat tercapai. Seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwa yang dipanggil itu adalah semua orang beriman. Tidak memandang imannya levelnya seberapa, baik yang paling rendah sampai yang paling tinggi, tapi semuanya terpanggil. Dan subhanallah, kita bisa menyaksikan di awal-awal Ramadan memang euforia kaum muslimin, kaum mukminin menyambut Ramadan itu sangat terasa. Begitu bergembira dan bersemangat melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kaum muslimin, kaum mukminin itu merasa terpanggil, karena mereka bagaimanapun bagian daripada apa yang diserukan oleh ayat ini. Namun sekali lagi, begitu waktu berlalu, bagaimana kita mempertahankan semangat itu sampai akhir. Sekali lagi, ujungnya harapan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu tidak hanya ada di dalam hati kita. Memang kualitas takwa itu ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita meresapi dan menghayati berbagai ajaran Islam sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun takwa itu harus nyata. Nyata dalam kehidupan hari-hari. Kita orang bertakwa. Dalam sosial kita harus bertakwa. Dalam pergaulan kita harus bertakwa. Jadi bukti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin baiknya tidak hanya ibadah kita semakin meningkat, tetapi juga akhlak kita semakin baik. Kualitas takwa banyak sekali ditunjukkan oleh akhlak Rasulullah. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, kita akan
menemukan berbagai cerita tentang bagaimana Rasulullah mempertunjukkan rasa kasih sayang mereka kepada sesama kaum muslimin, bahkan kepada musuh-musuh Islam. Kita mungkin masih ingat ketika Rasulullah SAW dalam kondisi perang Uhud, ya. Ketika Rasulullah dalam kondisi luka parah karena beliau terkena tombak, maka Rasulullah selalu mengusap kepalanya yang berdarah tersebut. Yang menarik di sini adalah Rasulullah ketika mengusap kepalanya yang berdarah itu selalu mengusapkan ke dadanya darah itu. Nah, salah satu di antara sahabat itu menyaksikan kenapa Rasulullah ketika mengusap kepalanya yang berdarah kemudian diusapkan ke dadanya tersebut. Maka sahabat tersebut yang penasaran itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah gerangan? Kenapa baginda mengusap darah itu kemudian langsung diusapkan ke dada?" Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah merupakan suatu jawaban yang luar biasa. Kata Rasulullah bahwa ketika saya berada di Gunung Uhud, maka malaikat penjaga gunung itu berbisik kepada saya. Apa yang dibisikkan oleh malaikat itu? Yakni, "Wahai Rasulullah, kekasih Allah, jika darah engkau menetes satu tetes saja menyentuh bumi, maka Allah akan membumi hanguskan semua para musuh-musuh Islam saat itu. Para munafik yang menyebabkan kekacauan di pasukan kaum muslimin." Para pemirsa rahimakumullah, yang ingin kami sampaikan adalah itulah kualitas takwa, karakter seorang beriman yang sudah terasah dengan akhlak yang agung. Bayangkan Rasulullah mempertahankan darahnya jangan sampai menyentuh bumi, bukan karena apa-apa, tapi karena menunjukkan kasih sayang beliau kepada walaupun musuh yang membuat dia terluka, beliau masih menjaga jangan sampai murkaan Allah menimpa para musuh tersebut. Sekarang kita bisa merefleksi diri kita, bagaimana hasil Ramadan sebulan penuh, bagaimana akhlak muncul pada diri kita. Oleh karena itu sangat pantas bahwa Ramadan setiap tahun kita lalui merupakan bulan training bagaimana mengasah karakter kita, mengasah ketakwaan kita menjadi muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kita menjadi orang yang berkasih sayang real dalam kehidupan. Oleh karena itu, apabila kita menghayati Ramadan ini menjadi bulan training atau mengasah ketakwaan kita, maka di ujung Ramadan insya Allah kita akan berubah, akan meningkat karakter kita menjadi lebih utama. Kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Karena itulah sebenarnya misi dan visi Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimanapun manusia yang akan dilihat dalam keseharian adalah akhlaknya. Ketakwaan yang ada di dada itu akan menciptakan kualitas karakter kaum muslimin. Demikian refleksi kita pada hari ini, yaitu di penghujung Ramadan. Semoga kaum muslimin, para ikhwan akhwat terutama yang di Kalimantan Barat dapat merefleksikan ini menjadi sebuah ajaran, menjadi sebuah dorongan. Di ujung Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti berakhlak lebih mulia. Kita usahakan diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik tahun demi tahunnya. Menjadilah kita kesempurnaan takwa akan kita raih di penghujung hidup kita. Untuk mengakhiri ini kami mengucapkan
Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kepada seluruh ikhwan akhwat terutama di Kalimantan Barat, semoga kita dapat meraih ketakwaan di penghujung Ramadan ini, dan di bulan Syawal yang bentar lagi akan menghampiri kita, kita menjadi orang-orang yang benar-benar menuju kepada fitri kesucian, seperti kita baru lahir, sehingga semua dosa kita diampuni dan akhlak kita bertambah lebih baik. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.